Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Nizam Yahya selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Ali Maksum, yang terhormat Bapak Kiai Haji Ridwan M. Nur selaku pengampu pelajaran akhlak mahfudzat, dan yang terhormat guru-guru Madrasah Sanawiyah Ali Maksum. Tak lupa teman-temanku semua yang saya cintai. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Saya di sini akan menyampaikan tugas akhir akhlak mahfudzat. Kali ini saya mengambil tema dari sebuah makalah yang berbunyi Al-Ilmun Nuru, atau yang artinya adalah ilmu adalah cahaya. Apa maksud makalah tersebut? Tapi sebelum itu, apa sih ilmu itu dan kenapa dibilang cahaya? Ilmu adalah dasaran pengetahuan untuk melakukan sesuatu. Dan kenapa dibilang cahaya? Karena bisa menerangi seseorang yang masih berada di dalam kegelapan atau ketidaktahuan. Terutama kita sebagai manusia harus menuntut ilmu, karena tanpa ilmu manusia bisa tersesat. Pentingnya ilmu itu terbukti dari apa yang sudah kita lakukan di pondok ini. Kita di pondok ini, salah satu tujuan kita tak lain hanya untuk menuntut ilmu. Ilmu yang kita tuntut tidak hanya ilmu yang berbasis akademik, tetapi ada ilmu yang tak kalah penting, yaitu ilmu agama. Ilmu itu bisa menerangi jalan seseorang, terutama jalan seseorang menuju surga, seperti yang dikatakan dalam hadis berikut. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, yang artinya barang siapa yang menuju jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga dengan menuntut ilmu. Hadis riwayat Muslim. Di dunia pasti semua orang menginginkan surga untuk kehidupan selanjutnya. Maka dari itu, dengan ilmu Allah akan mempermudah jalan seseorang menuju surga. Menuntut ilmu itu bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, dan tentunya tidak mengenal usia. Siapapun itu boleh menuntut ilmu, bahkan harus menuntut ilmu. Kapanpun juga tentunya harus menuntut ilmu, seperti yang kita sedang lakukan di pondok ini, pagi, siang, sore, malam, tak lain hanya untuk menuntut ilmu. Dimanapun tentunya orang itu harus menuntut ilmu. Seperti anak-anak kecil yang berada di bawah kolong jembatan, mereka tetap semangat untuk menuntut ilmu, walau dalam kondisi seperti itu. Dan dalam keadaan apapun, orang itu harus tetap menuntut ilmu. Seperti yang sedang kita lakukan saat ini, tetap menuntut ilmu walaupun dalam keadaan pandemi, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Menuntut ilmu itu tidak memandang tua dan muda. Yang tua juga tetap bisa menuntut ilmu tanpa halangan, dan yang muda tentunya harus menuntut ilmu demi masa depan yang cerah dan tentunya agar tidak salah arah. Menuntut ilmu itu bisa dilakukan dari lahir hingga liang lahat. Mungkin hasil yang dirasakan tidak sekarang, tetapi bisa ketika sudah tua, atau ketika berada di masa depan, atau bahkan ketika berada di kehidupan selanjutnya. Para pendengar semua, kita itu menuntut ilmu tidak merugikan baik diri sendiri maupun orang lain, tetapi kebalikannya, yaitu menguntungkan. Kita menuntut ilmu selain untuk diri sendiri, tentunya untuk orang lain juga. Selagi kita bisa membagikan ilmu tersebut, bagikanlah kepada orang lain dan ajarkanlah ilmu yang sudah kalian dapatkan. Berbagi kepada orang lain itu tidak merugikan, dan ilmu itu tidak akan hilang dan tidak akan berkurang. Oleh karena itu, jangan sia-siakan waktu kalian untuk menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Selain sebagai penerang jalan kita, tetapi bisa menerangi jalan orang lain. Hendaklah kita semua untuk terus menuntut ilmu karena Allah, bagaimanapun keadaan kita, agar tidak tersesat dalam berjalan, dan tentunya agar tidak tersesat dalam menuju ke jalan yang benar, dan agar dipermudah jalannya menuju surga. Sekian pidato yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.